Dengan dunia itu hita namamu kepadan dengan manian molo tungi kosiran. Hal yang paling menakutkan ketika kita melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan pribadi adalah mengalami trouble atau masalah yang kejadiannya di luar ekspektasi, juga berada di kawasan yang sangat asing bagi kita. Pecah ban atau mogok di tempat yang sepi dan di tengah hutan salah satu contoh ketakutan terbesar. Akhirnya kita mengalaminya sendiri dan Datsun masih membuktikan ketangguhannya dalam menjelajah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hanya di sektor kaki-kakinya yang terus dihajar masalah tiada henti. Hal wajar dalam kendaraan kalau urusan kaki-kaki. Awalnya kita mengira roda depan robek karena terkena lubang, tapi setelah kita cek menyeluruh ternyata dua roda yang robek, yaitu roda depan dan belakang harus mengalami robek dan roda serap hanya ada satu, dan itu pun tidak kita cek sama sekali dan ternyata kondisinya juga kempes karena tidak pernah digunakan. Di Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Kota Nopan, terdapat sebuah daerah yang punya nama Ranjau Batu, dan di Ranjau Batu inilah perjalanan berat baru dimulai. Cinta palsu mi, holanalani, cinta palsu mi. Gendep. Astagfirullah. Kita sambil ngudut dulu ya, karena nggak buru-buru, kita jalan santai aja. Di sini itu karena banyak banget lubang. Kalau nggak salah ini julukannya sih lubang ranjau jalanan ini. Jalanannya ya kayak gini lah, jelek banget. Tetap hati-hati aja. Tapi kalau kalian lihat dari kamera ya kayaknya aspalnya mulus gitu. Sebenarnya kita berapa kali kejedok di sini. Banyak apa ya? Retak itu loh, aspal retak terus kayak biasa, tapi ketika kita lewat ternyata gluduk kayak gitu banyak. Kita berhenti dulu di lepas dari Kota Nopan, jadi kita kena lubang tadi. Leban dulu lah. Untungnya ada warung ya, jadi deket sama apa namanya, kita ngopi-ngopi dulu sambil ngeban. Ada warung. Oke, kita mau kerja dulu. Halo.
ternyata yang belakang juga bocor. Jadi ini sampai kayak gini. Ini kelihatan kan, sampai hilang alurnya. Berarti tadi goresnya parah banget. Padahal ini mau ban baru ya, hitungannya dari road trip Surabaya kita baru gantikan, terus kayak gini. Jor. Piye iki bocor loro. Serep juga gembos, modiar. Pikiran sudah kemana-mana dan rasanya mau nyerah saja kalau sudah sampai dua roda rusak dan ban serap kondisinya juga kempes. Sambil mengganti roda depan dengan ban serap, sebenarnya kita kebingungan. Terus yang roda belakang gimana nasibnya ini? Kota Nopan tidak ada komunitas DGCI maupun otomotif yang lainnya. Apalagi sekarang kita tengah berada di tengah hutan yang jauh dari pemukiman. Dua roda robeknya hampir sama, yaitu di bagian samping tapaknya. Berarti kita tadi menggores pecahan aspal dari depan sampai belakang. Beruntungnya kita pakai velg OM asli pabrikan dari Mazda, jadinya velg tidak sampai retak, cuman kondisinya penyok sedikit. Seumpama kita pakai velg variasi mungkin sudah beda cerita road trip kali ini. Ini kita udah bongkar, ternyata dua yang kena sobek. Kita mau pinjam motor warungnya. Buat cutter-nya ada 15 menit lah dari sini. Sobeknya ini loh. Ini sama ini dua. Gak tahu bisa tambal apa enggak. Satunya juga sama, pelipiran gini. Tadi kan masuk lubangnya sampai velgnya kena. Kita taruh dulu mobilnya di sini dan saya mau pinjam motor. Olahraga, semoga bisa lah. Itu yang depan juga kurang angin, yang ban serep ukuran 13. Kalau velg kita kan ukuran ring 15. Gak apa-apa untuk sementara. Kalau dua-duanya bisa ditambahkan enak. Bismillah aja lah. Kita coba berusaha minjam motor yang punya warung guna mencari tambal ban terdekat. Tapi ternyata pihak warungnya masih ragu, nggak berani minjemin kita motor karena kita orang dari luar. Nggak apa-apa, wajar dan lumrah hal seperti ini. Kemudian orang warungnya menawarkan ke anak-anak yang nongkrong di warungnya, siapa yang mau jadi ojek buat kita untuk nganterin cari tambal ban terdekat. Dan alhamdulillah ada abang baik yang mau mengantarkan kita untuk mencari bengkel ban terdekat. Paling dekat ya jaraknya 1 kilometeran kalau dari tempat kita, dan kita harus membawa dua roda sekaligus di atas motor. Akhirnya kita dapat bantuan dan lagi-lagi Tuhan membuktikan tidak akan memberi cobaan ke umatnya di luar kemampuannya. Kota Nopan menjadi saksi bisu di mana kita harus mengalami musibah dan semua masalah selalu ada jalan keluarnya. Masih jauh nggak ya? Jauh. Masih Kota Nopan ya? Sering lewat dari sini? Pernah sering, tapi biasanya naik ALS. Kalau mobil ini pengalaman pribadi ya, pertama.
Ini kita udah di warung awal tadi tempat kita trouble. Kata orang bengkel bannya bisa ditambal, cuman butuh waktu 2 jam. Tadi kita setengah 2 kan, nanti sekarang jam 2. Nanti setengah 3, jam 3 lah kita samperin lagi. Ini ternyata kata abangnya memang warungnya ini apa namanya, warung bukan truk tapi warung anak-anak muda penambang mas. Kalau lagi free main gamenya di sini. Tuh anak muda semua main game. Jadi Datsun kan kalau bawaan ban roda sama velg bawaannya ring 13, enggak saya ganti, tetap ring 13. Tapi nanti kalau bisa ditambal dua-duanya bisa kita pakai. Jadi jangan bingung kalau bawa mobil di tempat. Pokoknya kalian jadi orang baik nanti dapat orang baik. Kalau bisa kan nanti bisa balik ke ring 15 semua. Ya resiko ya. Biasanya kalau bocor 1 gak bingung, tapi kalau bocor 2 gini ya mumet ndasi. Kira kita ngopi-ngopi dulu nunggu sampai jam 3 baru kita balik ke tempat bengkelnya lagi. Ini mobil nggak ada sasisnya, jadi tadi saya dongkraknya agak susah ngikut mana. Kalau ada sasisnya ini nggak ada. Kita tunggu Ju dulu, nyantai dulu lah. Pas di, kalau kalian tahu ini 500 meter, nggak sampai 1 kilo ke depan ini. Udah Muara Sipongi, jadi Sumatera Barat. Nggak tahu ini nama daerahnya apa. Ada lubang batu apa begitu nggak tahu. Nanti kita tulis di deskripsi kalau lupa. Nah kita kenanya tadi 100 meter sebelum sini lah, langsung melipir sini. Kalau yang kanan aman, tadi yang kena memang masuk kiri, kita ngindari angkot. Tadi ada angkot, ada motor, saya buang ke kiri. Ternyata nggak tahu kalau ada aspal yang kekikis. Kalau aspal nggak kekikis kan runcing kan, mungkin kena. Jadi sobeknya tadi ada di sebelah sini. Tapi katanya bisa ditambal, semoga bisa lah. Bismillah. Oke, kita nyantai dulu. Masih perdana jalan, banyak level balap. Masih road trip bersama Call Plus. Tetap sambat, jangan semangat. Main game bang? Banyak ya anak muda main game situ. Ada wifi-nya emang? Ada? Oh paket sendiri-sendiri. Malam makin rame itu. Lima lagi. Oke, terima kasih banyak. Ini udah kelar. Total bocor 5. Oke, kita balik lagi. Berarti normal ya? Harga segitu ya? Gak dikasih tahu, pokoknya dua-duanya bocor 5. Total 5 semuanya gitu. Hujan, berhenti dulu. Kita ngiyup menepi lah, hujan kan. Lah, hujan macam apa ini? Masih jauh sih itu.
Alhamdulillah dua roda akhirnya bisa ditambal, karena tidak semua bengkel yang kita temui bisa menempel ban yang robeknya di samping dan mengharuskan nempelnya dari dalam, apalagi ban tubeless. Kita sempat keliling mencari tambal ban yang buka dan bisa menempel ban kita, dan akhirnya ketemu salah satu tambal ban sebelum Muara Sipongi. Kata abangnya memang kalau diantar akamsi sekitar dijamin dapat harga yang normal, tapi tidak menjamin kalau kita datang sendiri dan tidak bisa bahasa di sini akan berbeda cerita untuk harganya. Beruntungnya kita tadi dikawal abang yang kenal semua daerah sini. Hampir setiap ketemu orang selalu disapa dan mengenal abang yang nganterin kita. Abangnya kalau nonton video ini semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Buat apa lu? Karet. Entah sudah berapa lama kita ketahan di Kota Nopan ini ya. Ini kita baru bisa jalan lagi. Pokoknya terima kasih banyak buat abangnya tadi yang mau nganter kita keliling buat cari tambal ban. Ibu warung sama abangnya tadi juga sudah kita kasih uang dan alhamdulillah malah berterima kasih banget sama kita. Sekarang kita akan lanjut lagi jalan dan kita akan masih terus ditemani sama hujan. Kemudian masih akan terus bertemu namanya lubang yang berjalan. Abangnya tadi banyak cerita juga tentang Kota Nopan ini kayak gimana. Jadi abangnya tadi itu kalau lagi ada kerjaan dia kerja di proyek tambang emas. Dan ternyata untuk tokeknya itu malah kebanyakan dari luar daerah dan pegawainya justru dari Kota Nopan ini. Abangnya juga bilang tadi kalau kita cari tambal ban sendiri mungkin belum jaminan dapat harga yang kayak normal tadi. Dan kerjaannya pun belum tentu rapi karena kata abang tadi di sini tuh beda sama Jawa bang. Kalau di Jawa ada istilah telaten, tapi kalau di sini beda. Jadi harus kenal dulu betul orang bengkelnya itu kalau mau benerin kendaraan di sini. Lanjut poli ya, Pak. Kita akan langsung mengarah ke arah Pasaman
Nah, ini jembatan di depan kita ini adalah perbatasan antara Kotonopan dengan Muara Sipong. Kalau kata abangnya tadi, ini jembatannya ini lagi diperbaiki karena jembatan ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan dan ini baru direnovasi kali ini. Bang. Ini orang-orang di sini pada bingung dari tadi ngeliatin mobil kita terus kayaknya bingung dengan plat nomor mobil kita dari mana. Kok asing lihat mobil plat P bisa tembus ke Sumatera Utara. Ya jangankan Sumatera Utara, di Sumatera Barat aja kita Datsun dengan plat P sendirian. Namanya juga IMT. Di sini kata abangnya tadi orangnya memang ramah-ramah dan nakalnya pemuda di sini itu nakalnya sendiri, tidak mengganggu orang lain. Dan bukit-bukit di sini itu ternyata masih liar. Dan biasanya kalau ada sesuatu itu pasti orang larinya sembunyinya di balik bukitnya ini. Saya baru tahu. Ya pokoknya terima kasih banyak lah sudah bantu kita di Kotonopan. Padahal tadi saya sudah putus asa ini terus gimana kalau mobil kayak gini kondisinya nggak ada yang bantu. Beruntung kita lewat sini, acara karnavalnya udah kelar ini. Mungkin karena hujan tadi akhirnya kelar. Kalau belum kelar ya otomatis kita bakal kena macet panjang di sini. Kayaknya sekarang sudah pengumuman pemenang dari lomba 17 Agustusannya itu. Tuh, pasar Muara Sipong ini, ini Muara Sipong ini kok. Nyampe sini sudah sore gini, berarti habis ini ya ketemu jalur ekstrem dari Muara Sipongi, ketemu malam hari berarti. Waduh, pengalaman seru kayaknya ini, mengarungi jalur Bukit Dua Balai pas malam hari. Jalur ekstrem yang nggak bisa kita hindari kalau via lintas tengah ya gini nih, ya jalur dari sini ke arah Pasaman ini jalurnya benar-benar nggak lebar dan terus berkelok-kelok yang diapit tebing dan perbukitan. Nah rata-rata tikungannya kayak gini, model-model Cilukba semua. Kadang kita sudah pelan tapi ada kendaraan dari lawan arah yang main nyelonong aja ya bisa bikin bahaya juga. Tikungan kaget semua isinya pokoknya mulai dari sini. Tuh di depan kita itu ada bekas longsor. Di daerah ini emang masih rawan longsor kalau lagi musim hujan. Hujan deras semalam penuh aja itu bisa longsor dinding bukitnya ini. Dan kalau sudah longsor bisa putus total jalur lintas Kotonopan ke Pasaman. Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru karena ini baru pertama kali kita lewat sini pakai mobil pribadi. Kalau yang lain begajulan ya biarin aja lah. Nanti kalau agak maleman baru kita berani lari. Kalau sekarang belum berani karena masih trauma pecah ban sebelum tadi ya. Kita nikmati dulu aja pemandangan yang ditawarkan dari Kotonopan ke arah Muara Sipongi ini. Jalur di sini memang sepi, tapi untuk zaman sekarang itu sudah aman sentosa. Yang nggak aman itu kalau mogok terus kehabisan minyak atau ban bocor karena nggak ada pemukiman sama sekali. Nanti ada pemukiman lagi jaraknya masih sangat jauh. Ini di kiri kita ini terus ditemani sama tebing, kemudian di kanan kita ini ada kayak jurang gitu, terus kelihatan dari atas ke bawah itu ada aliran sungai sama sawah, terus ada kayak ladang-ladang warga kebun gitu. Pokoknya jalurnya untuk sampai ke Pasaman ya sampai kayak gini terus ya, sampai nanti Pasaman ke arah Bukit Tinggi juga masih kayak gini.
jalurnya kayak gini terus sampai nanti kita masuk daerah Pasaman kotanya. Pasaman itu ramainya ya di daerah Lubuk Sikaping. Tapi kalau jam segini masih di sini ya masih lama untuk bisa sampai ke Lubuk Sikaping. Paling cepet ya nanti malam baru kita bisa sampai. Ini tiap tikungannya bikin mikir-mikir sendiri dari tadi. Kosong apa ada kendaraan ya. Pikirannya kayak gitu terus. Takutnya kita sudah pelan malah ketemu kendaraannya begajulan. Kalau ada apa-apa yang disalahkan pasti kan plat luar kayak kita, dikira nggak tahu jalur padahal kita udah pelan-pelan. Ya pokoknya kayak gitulah jalurnya sampai nanti kita ke arah Bukit Tinggi atau kemana itu kayak gini terus jalur lintas tengah. Dan untuk episode kali ini kayaknya cukup di sini dulu karena habis ini kita bertemu jalur ekstrim Bukit Dua Baleh yang ketemu pas malam hari, cocok lah. Pokoknya tetap sambat, jangan semangat ya, lanjut lagi road tripnya, tetap ikuti pokoknya.